Hello mates, welcome back to me, Diana. Di video kali ini, aku akan bahas mengenai anggota-anggota atau macam-macam pronoun. Lalu, apa sih pronoun itu? Tonton videonya sampai habis ya. Pronoun digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Noun di sini bisa berupa seseorang, suatu benda, tempat, atau kegiatan, bahkan tindakan atau gagasan. Misalnya, subjek. Contoh subjek I. Kalau teman-teman mau ubah I ke objek, itu akan berubah bentuknya teman-teman. Jadi nggak I lagi, tapi menjadi me. Terus kalau teman-teman mau ubah subjek I ke possessive pronoun pun juga akan berubah. Jadinya my. Berikut perbedaan fungsi dan penggunaan pronoun dari subjek sampai reflexive pronoun. Kita mulai dari subjek dulu. Lalu apa sih macam-macam subjek dan apa itu subjek? Teman-teman perlu ingat, subjek posisinya tuh selalu di depan kalimat atau di awal kalimat. Nah, untuk anggotanya contohnya ya seperti I, you, we, they, she, he, atau it. Contoh kalimatnya, she has a new book. Dia mempunyai sebuah buku baru. Nah, dari kalimat ini yang dimaksud dengan subjek yaitu she-nya. Nah, dan kalian bisa lihat kan, letaknya tuh selalu di depan guys, subjek itu. Contoh lagi, they take my bag. Artinya, mereka mengambil tasku. Nah, subjeknya yaitu they-nya. Selanjutnya, objek. Nah, kalau objek, ini letaknya selalu di belakang. Di belakang mana? Di belakang kalimat. Contoh anggota objek, ya kita bisa ambil dari anggota subjek. Contohnya, I jadi me, you jadi you, we jadi us, he jadi him, she jadi her, it jadi it, sedangkan they, objeknya them. Contoh kalimatnya, he will meet her tomorrow. Artinya, dia akan bertemu dengannya, dengan dia perempuan ya, besok. Nah, di kalimat ini yang dimaksud dengan objek yaitu her-nya. Contoh lagi, you can tell them. Artinya, kamu bisa memberitahu mereka. Nah, dari kalimat you can tell them, objeknya atau posisi objeknya itu, yaitu them-nya. Selanjutnya, possessive adjective. Nah, untuk possessive adjective ini, artinya untuk menyatakan kepemilikan. Gitu. Tapi jangan lupa teman-teman kalau mau pakai possessive adjective ini, diikutin dengan noun atau kata benda. Contohnya, jadi sama bendanya gitu loh guys. Bukunya jadinya her book. Bukuku jadinya my book. Untuk anggota possessive adjective, kita bisa ambil dari subjeknya. Contoh, kalau subjeknya I diubah ke possessive adjective jadinya my, we jadi our, you jadi your, he jadi his, she jadi her, it jadi it, and they jadi their. Nah, untuk contoh kalimat possessive adjective tuh gimana sih? Nah, contohnya seperti her book is on the table. Bukunya berada di atas meja. Nah, next, untuk possessive pronoun. Nah, untuk possessive pronoun ini konteksnya juga sifatnya kepemilikan ya. Teman-teman tidak boleh ya diikutin dengan noun kalau pakai yang possessive pronoun ini. Nah, contoh anggotanya apa aja sih? Untuk subjek I diubah ke possessive pronoun jadinya mine, we jadi ours, you jadi yours, he jadi his, she jadi hers, it jadi its, dan they jadi theirs. Contoh possessive pronoun. Contohnya nih, pulpen ini milikku. Jadi kalau di English kan jadinya this pen is mine. Jadi setelah mine, kalian tidak boleh diikutin dengan kata benda. Mine book, nah itu salah. Those glasses are theirs.
Gelas-gelas itu milik mereka. Jadi intinya menggunakan possessive pronoun ini, teman-teman gak boleh ya diikutin dengan kata benda. Yang terakhir, reflexive pronoun. Nah, untuk reflexive pronoun ini digunakan untuk penegasan subjek atau bisa juga menjadi objek jika subjek dan objeknya sama. Contoh anggotanya apa aja? Kalau subjeknya I diubah ke reflexive pronoun jadinya myself. We jadinya ourself. You, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. They, themselves. Untuk contoh kalimatnya, we are proud of ourselves. Artinya, kita bangga sama diri kita sendiri. Contoh lagi, I do it myself. Aku mengerjakannya sendiri. Nah, udah tahu kan fungsi dan perbedaan nih macam-macam anggota pronoun? Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng agar teman-teman tidak tertinggal video update baru lainnya. So, that's all from me and bye!